Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya mau menarik Anda sejenak ke sebuah kisah yang mungkin pernah Anda dengar dari nenek moyang kita. Dulu, di sebuah desa kecil di Nusantara, ada seorang petani yang setiap hari hanya bisa mengeluh tentang hidupnya. Sawahnya ada, tanahnya pun subur, tapi bibirnya tak pernah berhenti berucap, "Rezeki gue seret, nasib gue jelek." Dan akhirnya apa yang ia ucapkan menjadi kenyataan. Setiap musim tanam selalu saja ada masalah. Entah padinya diserang hama atau banjir datang tiba-tiba. Atau hasil panennya tidak pernah cukup untuk menutupi hutang. Tapi di desa yang sama ada seorang petani lain. Tanahnya malah tidak seberapa luas. Air irigasinya pun pas-pasan. Tapi anehnya, setiap kali panen ia selalu mendapatkan hasil yang melimpah ruah. Bedanya di mana, sahabat? Bedanya bukan terletak pada luasnya tanah, bukan pula pada banyaknya air. Bedanya terletak pada frekuensi batin yang mereka pancarkan setiap hari. Petani pertama, hidupnya disetel di frekuensi keluhan, ketakutan, dan kekurangan. Sementara petani kedua, hidupnya disetel di frekuensi rasa syukur, keyakinan, dan kelimpahan. Para leluhur kita pernah berkata, alam itu bukan sekadar tempat kamu numpang hidup, tapi cermin dari isi hatimu. Dan jika Anda mau jujur pada diri sendiri, hidup Anda sekarang mungkin persis seperti cerita dua petani itu. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Anda sudah bekerja keras, otak Anda panas memikirkan strategi. Badan Anda lelah luar biasa, tapi entah kenapa uang terasa tetap seret. Anda pernah melihat ada orang yang bekerja setengah mati, tapi hasilnya tidak seberapa. Sementara ada orang lain yang kelihatannya begitu santai, hidupnya lancar jaya. Kelihatannya tidak adil ya, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru menuduh semesta ini kejam. Karena bisa jadi masalahnya bukan di luar sana. Bisa jadi masalahnya ada di tombol radio yang ada di dalam diri Anda. Bayangkan Anda sedang memainkan sebuah radio model lama yang masih ada knob putarnya. Anda putar sedikit ke kiri, suaranya yang keluar hanya kresek-kresek, berisik dan membuat telinga panas. Anda putar sedikit ke kanan, suaranya langsung jernih terhubung ke stasiun radio dengan musik yang bening. Nah, hidup ini persis seperti itu. Jika Anda sedang memutar hidup Anda di frekuensi yang salah, maka yang sampai kepada Anda hanyalah noise, hanyalah kebisingan. Hutang, drama, masalah pekerjaan, hubungan yang berantakan. Tapi, jika Anda berani menggeser sedikit saja knob itu ke frekuensi yang pas, tiba-tiba hidup Anda akan memainkan lagu yang enak didengar. Peluang akan datang, pintu rezeki akan terbuka. Orang-orang akan membantu Anda tanpa Anda minta. Dan masalahnya, kebanyakan dari kita tidak sadar kalau kita sudah terlalu lama terjebak di channel miskin. Bukan karena kita bodoh, tapi karena sejak kecil kita sudah dipaksa untuk mendengarkan stasiun radio itu. Sejak kecil Anda mungkin sering mendengar kalimat, "Hidup itu susah, uang tidak gampang dicari. Kalau mau kaya, kamu harus kerja sampai remuk." Akhirnya, otak Anda merekamnya, hati Anda ikut bergetar pada frekuensi itu dan tanpa sadar, semesta pun membalas sesuai dengan lagu yang Anda putar setiap hari. Saya tahu, pasti ada di antara sahabat beriman yang merasa seperti ini. Merasa sedang berada di titik jenuh, pekerjaan menumpuk, uang hanya numpang lewat dan hidup terasa seperti sebuah autopilot yang tidak ada tombol berhentinya. Saya mengerti, saya pun pernah berada di fase itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda mau terus terjebak di frekuensi itu? Atau Anda mau mencoba menggeser ke channel yang baru? Karena begini sahabat, dalam ajaran Islam sudah sangat jelas disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Artinya,
Jika prasangka Anda terhadap hidup ini adalah miskin, penuh ketakutan dan serba kekurangan, maka energi itulah yang akan Anda tarik ke dalam realitas Anda. Tapi, jika prasangka Anda adalah keyakinan, penuh rasa syukur dan kepercayaan akan kelimpahan darinya, maka itulah yang akan datang menghampiri Anda. Konsepnya sederhana, tapi sering kali kita lupakan. Dan agar ini menjadi lebih sakral, izinkan saya memberikan kata-kata khas dari channel ini. Rezeki itu bukan dicari, tapi dipancarkan. Nah, sudah siapkah Anda untuk memancarkan frekuensi yang benar? Jika sahabat beriman siap untuk memulai perjalanan ini, siap untuk menjadi seorang master bagi frekuensi hidup Anda sendiri, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama menciptakan sebuah gelombang energi positif yang kuat. Dan khusus bagi Anda yang telah mendukung channel ini dengan menjadi pelanggan tetap, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda bukan hanya sekedar penonton. Anda adalah bagian dari energi yang membuat channel ini bisa terus hidup dan menyebarkan cahaya. Dukungan Anda ibaratnya adalah sebungkus nasi padang lengkap dengan es tehnya. Mungkin terasa kecil bagi Anda, tapi itu adalah bahan bakar yang luar biasa bagi perjalanan kita bersama-sama. Plus, sebagai pelanggan, Anda menjadi orang pertama yang bisa menikmati konten-konten premium sebelum orang lain bisa mendapatkannya. Itu ibarat Anda memiliki sebuah kursi VIP di bioskop semesta. Duduk manis menyaksikan takdir indah Anda terungkap. Jadi, saya katakan dari sekarang, jangan pernah menganggap miskin itu adalah takdir yang permanen. Itu hanyalah frekuensi yang sedang Anda pancarkan. Dan Anda 100% punya pilihan untuk menggesernya. Pertanyaannya, beranikah Anda? Sekarang saya ingin menarik Anda ke dalam sebuah realita yang mungkin sedikit lebih keras. Mengapa topik tentang salah frekuensi ini menjadi begitu krusial, begitu penting untuk kita pahami di zaman sekarang? Karena kita sedang hidup di era paling bising dalam sejarah peradaban manusia. Semua orang sudah seperti pemulung energi. Sibuk mencari perhatian, sibuk mengatur citra, sibuk mengejar angka-angka yang fana. Anda buka ponsel Anda, lini masa Anda sudah seperti sebuah mall kosmik yang di dalamnya ada ribuan stasiun frekuensi yang campur aduk. Ada yang pamer keuntungan dari investasi, ada yang curhat karena gagal menikah, ada yang memamerkan liburan mewahnya ke Maldives. Otak Anda menjadi seperti sebuah radio rustak yang mencoba menyetel semua channel itu sekaligus. Masalahnya, semesta tidak bisa merespon permintaan Anda jika Anda sendiri tidak jelas sedang bergetar di frekuensi yang mana. Ini seperti Anda menelpon seorang operator, tapi suara Anda setengah berbisik, setengah berteriak. Jawaban yang Anda dapatkan hanyalah kebisingan. Disitulah banyak orang merasa hidupnya miskin, seret, dan tidak maju-maju. Pertama, kita harus mengerti, miskin yang saya maksud di sini bukan hanya soal saldo di rekening. Miskin adalah sebuah pola hidup yang terjebak di dalam vibrasi yang rendah. Anda bisa saja punya gaji yang besar, tapi jika mental Anda masih dipenuhi dengan rasa insecure, gampang panik, dan mudah iri, Anda tetaplah miskin. Bedanya, Anda adalah orang miskin secara batin dengan kartu kredit platinum di dompet. Kedua, jika topik ini Anda abaikan, konsekuensinya bisa sangat brutal. Saya tidak berlebihan, tapi coba bayangkan 10 tahun dari sekarang jika Anda masih beroperasi di frekuensi yang sama. Anda akan terus bekerja rodi, Anda akan terus bangun setiap hari dengan rasa cemas, Anda akan terus menyeduh kopi di jam 3 pagi untuk mengejar tenggat waktu. Tapi hasil dari hidup Anda akan tetap segitu-segitu saja. Anda tidak akan punya waktu untuk keluarga, tidak punya energi untuk diri sendiri, dan yang paling ironis, uang yang Anda kejar-kejar itu justru akan semakin lari menjauh. Sekarang, coba bandingkan jika Anda berani menggeser frekuensi. Bayangkan Anda berjalan dengan lebih santai, energi Anda lebih sejuk, tapi semesta seolah-olah secara otomatis membukakan jalan untuk Anda. Tiba-tiba ada orang yang menghubungi Anda untuk memberikan sebuah peluang kerja. Bisnis Anda tiba-tiba mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Masalah yang dulunya membuat Anda stres berhari-hari, tiba-tiba mencair dengan cara yang tidak masuk akal. Itu bukan sulap, sahabat. Itu adalah ilmu vibrasi yang terhubung dengan hukum-hukum semesta ciptaannya.
Saya tahu, pasti ada yang berpikir, berlebihan, memangnya gampang itu? Justru itulah masalahnya, karena Anda sudah terbiasa berpikir bahwa hidup ini haruslah rumit, Anda menjadi skeptis dengan solusi yang sebenarnya sederhana. Padahal kuncinya ada di dalam pikiran dan hati Anda sendiri. Anda harus mengerti, otak Anda bukanlah sekedar organ untuk berpikir. Otak Anda adalah sebuah pemancar radio kosmik. Ia meluangkan sinyal yang akan ditangkap oleh semesta. Pikiran Anda yang konsisten akan menjadi frekuensi Anda. Nah, jika pikiran Anda selama 24 jam dipenuhi dengan drama dan rasa takut, maka semesta akan menangkapnya seperti itu. Anda seperti memesan ojek online tapi alamat yang Anda berikan salah. Tentu saja pengemuninya akan sampai di tempat yang salah. Oleh karena itu, jangan lewatkan video ini. Karena di sini saya akan memberikan Anda sebuah gambaran yang jelas apa yang akan Anda dapatkan. Bayangkan jika setiap hari Anda memikirkan tentang kemiskinan, kegagalan, dan hutang. Maka radar otak Anda akan secara otomatis mencari pembuktian-pembuktian dan semesta akan mengirimkan hal-hal yang sesuai dengan pikiran Anda itu. Saya akan berikan sebuah sentilan agar Anda berpikir. Bisa jadi Anda merasa miskin bukan karena realitas, tapi karena Anda telah menyetel otak Anda ke frekuensi miskin. Anda tidak sadar bahwa sebenarnya Anda sedang menciptakan sebuah ramalan yang Anda penuhi sendiri. Anda seperti membuat sebuah film Anda sendiri. Anda yang menulis naskahnya, Anda yang menjadi aktornya. Tapi Anda juga yang menangis saat menonton film tersebut. Absurd sekali bukan? Tapi itulah kenyataannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika Anda mencoba untuk mengganti channel? Bayangkan jika setiap pagi Anda menyetel rasa syukur. Anda berkata kepada diri Anda sendiri, rezeki saya luas, saya pantas untuk menerima kelimpahan. Anda pikir itu hanya sekadar afirmasi kosong? Tidak. Itu adalah cara Anda untuk memprogram ulang radar otak Anda, agar ia mulai mencari peluang, bukan mencari masalah. Itu adalah cara Anda untuk terhubung dengan frekuensi semesta yang sudah Allah siapkan untuk Anda. Jadi salam jelas, konsep tentang frekuensi ini bukanlah sebuah dongeng. Dari kearifan leluhur Nusantara, filsafat stoik, ajaran tasawuf dalam Islam, hingga fisika kuantum, semuanya berbicara tentang hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda-beda. Apa yang Anda pancarkan, itulah yang akan Anda tarik. Dan sekarang, kita sudah sampai di sebuah titik di mana Anda harus sadar. Anda bukanlah korban dari keadaan. Anda bukanlah seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Anda hanya sedang salah frekuensi. Dan kabar baiknya, tombol radio itu ada di tangan Anda. Saya tahu, Anda pasti penasaran. Baiklah, jika miskin itu hanya soal frekuensi, lalu di dunia nyata, bagaimana cara membuktikannya? Tenang, saya akan membedahnya satu persatu agar Anda tidak hanya mendapatkan teori yang manis, tapi bisa melihat langsung realitasnya di sekitar Anda. Pertama, mari kita jujur terlebih dahulu. Anda pasti pernah bertemu dengan seseorang yang bekerja mati-matian, lembur setiap malam, keringatnya seperti air keran yang bocor, tapi hasilnya tetap saja pas-pasan. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya begitu santai, bermain golf, nongkrong di kedai kopi, tapi uangnya mengalir deras seperti sungai di musim hujan. Perbedaan mereka di mana? Bukan hanya sekadar modal, bukan hanya sekadar koneksi, tapi pada frekuensi batin yang mereka pancarkan. Nah, agar lebih tajam, saya akan berikan Anda 10 hukum semesta yang bekerja di dunia nyata yang terhubung langsung dengan rezeki. Pertama, hukum tarik-menarik. Anda pasti sudah sering mendengar istilah ini. Tapi di dunia nyata, hukum ini bekerja dengan sederhana. Anda akan bertemu dengan orang, peluang, dan kejadian yang sesuai dengan getaran Anda. Jika Anda hidup dalam rasa takut, Anda akan bertemu dengan situasi-situasi yang membuat Anda semakin takut. Jika Anda hidup dalam energi percaya diri, Anda akan bertemu dengan peluang-peluang yang cocok dengan itu. Kedua, hukum resonansi. Benda yang bergetar di frekuensi yang sama akan saling menguatkan. Itulah mengapa jika Anda bergaul dengan orang-orang yang pesimis, hidup Anda akan terasa semakin berat. Jika Anda bergaul dengan orang-orang yang optimis, energi Anda akan ikut naik. Itulah sebabnya lingkungan Anda bisa menjadi sistem pendukung atau bisa juga menjadi racun. Ketiga, hukum kekosongan.
rezeki tidak bisa masuk jika wadah Anda masih penuh dengan sampah. Jika pikiran Anda penuh dengan pikiran tentang hutang, iri hati, dan kebencian, maka tidak akan ada ruang bagi energi yang baru untuk masuk. Itulah mengapa banyak orang baru merasakan rezekinya mengalir setelah ia bisa ikhlas untuk melepaskan sesuatu. Keempat, hukum perhatian. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang akan tumbuh. Jika Anda setiap hari memikirkan tentang kekurangan, maka kekurangan Anda akan semakin besar. Jika Anda fokus pada peluang, maka peluang akan semakin terlihat. Ini sama seperti Anda menyiram sebuah tanaman, maka tanaman itulah yang akan tumbuh. Kelima, hukum energi syukur. Syukur bukanlah sekadar ucapan yang manis, ia adalah sebuah energi yang aktif. Orang yang benar-benar bersyukur akan membuat semesta menambahkan bonus kepadanya secara otomatis. Anda bersyukur atas sebuah pekerjaan kecil, tiba-tiba Anda diberi pekerjaan yang lebih besar. Anda bersyukur atas rezeki yang receh, tiba-tiba rezeki yang besar datang mampir. Keenam, hukum sebab akibat. Semua yang Anda lakukan akan kembali lagi kepada Anda. Anda menipu, mungkin uang akan datang, tapi ia akan bocor. Anda jujur, mungkin uang datangnya lebih lambat, tapi rasanya akan lebih tenang. Efek domino dari setiap tindakan itu sangat nyata. Ketujuh, hukum getaran. Semua hal di alam semesta ini bergetar. Pikiran yang negatif akan membuat Anda tertarik pada situasi-situasi yang negatif. Pikiran yang positif akan membuat Anda terhubung dengan orang-orang dan kejadian yang positif. Ini sudah dibuktikan oleh sains, bukan lagi sekadar mistik. Kedelapan, hukum keseimbangan. Anda tidak bisa hanya bekerja saja tanpa beristirahat. Anda tidak bisa hanya mencari uang tapi melupakan spiritualitas. Semesta akan selalu mencari keseimbangan. Jika Anda terlalu memaksa di satu sisi, maka sisi yang lain akan menagih bayarannya. Kesembilan, hukum keyakinan. Anda tidak akan pernah mendapatkan lebih dari apa yang Anda yakini. Jika Anda percaya bahwa Anda hanya pantas mendapatkan gaji setara UMR, maka Anda akan terjebak di situ. Jika Anda yakin bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih, maka semesta akan menunjukkan jalannya. Dan kesepuluh, hukum kelimpahan. Alam semesta ini memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Kekayaan bukanlah sebuah kue kecil yang harus diperebutkan, tapi ia adalah sebuah lautan yang tidak ada ujungnya. Jika pola pikir Anda adalah berebut, maka Anda akan selalu merasa miskin. Jika pola pikir Anda adalah kelimpahan, maka Anda akan menjadi lebih tenang dan lebih kreatif dalam mencari cara. Sekarang, saya akan berikan sebuah analogi yang brutal agar semakin terbayang. Pernahkah Anda melihat seseorang memelihara ikan di dalam sebuah akuarium yang kecil? Ikan itu tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi besar, meskipun diberi makanan yang banyak karena wadahnya kecil. Tapi begitu ikan yang sama dipindahkan ke dalam sebuah kolam yang luas, ia bisa tumbuh menjadi sangat besar. Hidup Anda juga seperti itu. Jika wadah frekuensi Anda sempit, dipenuhi dengan rasa takut, minder, dan iri hati, maka rezeki Anda akan terjebak. Tapi jika wadah Anda besar, dipenuhi dengan rasa syukur, kepercayaan, dan keikhlasan, maka rezeki Anda juga akan ikut menjadi besar. Masalahnya, banyak dari kita yang hidup dalam mode autopilot. Kita menjalani hidup seperti robot, bangun pagi, bekerja, malamnya lelah, lalu tidur, dan besok mengulanginya lagi. Kita tidak pernah memeriksa, frekuensi saya hari ini sedang berada di channel apa. Kita tidak sadar bahwa semesta ini seperti sebuah loka pasar. Anda tinggal memilih, Anda mau memasukkan produk miskin ke dalam keranjang atau produk limpahan. Dan yang lucunya, banyak dari kita yang setiap hari mengklik produk miskin, tapi protes mengapa barang yang datang adalah kemiskinan. Saya akan berikan sebuah pengakuan personal agar Anda semakin terhubung. Dulu saya pernah berada di sebuah fase di mana saya bekerja rodi. Semua hal saya kerjakan, otak saya panas, badan saya remuk. Tapi anehnya, uang selalu saja bocor dan tidak pernah terasa cukup. Saya baru sadar, ternyata bukan kerja kerasnya yang salah, tapi getaran batin saya. Saya bekerja dari rasa takut akan kemiskinan, bukan dari rasa syukur. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Begitu saya menggeser niat saya dari rasa takut menjadi rasa syukur, dari kepanikan menjadi kepercayaan, peluang-peluang tiba-tiba terbuka. Pesanan datang dari arah yang tidak pernah saya sangka. Orang-orang membantu saya tanpa saya minta. Masalah yang tadinya buntu tiba-tiba mencair. Saya tidak sedang berbicara tentang teori, saya berbicara tentang pengalaman. Jadi jika sekarang Anda masih merasa miskin, terjebak dan rezeki Anda mampet,
Coba cek lagi. Mungkin bukan pekerjaan Anda yang salah, tapi frekuensi Anda yang salah. Anda sudah terlalu lama bergaul di channel miskin, dan kabar baiknya tidak ada yang memaksa Anda untuk tetap di sana. Anda bisa menggesernya kapan saja. Jika di bagian sebelumnya kita sudah berbicara tentang dunia nyata yang bisa Anda lihat, sekarang saya akan menarik Anda masuk ke dalam sebuah ruangan yang tak kasat mata. Sebuah dunia yang seringkali kita abaikan, padahal justru di sanalah pusat kendali dari rezeki kita. Karena jujur saja, hidup ini tidak hanya soal angka di rekening atau jam kerja. Ada sebuah dimensi lain yang halus, yang senyap, tapi pengaruhnya sangat brutal terhadap realitas kita. Bayangkan hal ini. Anda sedang duduk di sebuah kafe, bermain ponsel. Anda sedang melihat-lihat media sosial, tiba-tiba muncul sebuah iklan tentang sebuah barang yang baru semalam Anda bicarakan dengan teman Anda. Anda pasti kaget dan berpikir, apakah ponsel saya ini menyadap pembicaraan saya? Nah, frekuensi semesta bekerja mirip seperti itu. Batin Anda berbicara dalam diam, dan semesta merekam sinyal itu, lalu melemparkan kembali sinyal itu ke dalam realitas Anda. Bedanya, ini bukanlah algoritma digital, ini adalah algoritma spiritual. Sekarang saya akan berikan Anda 5 hukum semesta yang jarang diketahui orang, tapi berperan sangat besar dalam urusan TCG. Pertama, hukum pantulan cermin. Hidup ini seperti sebuah cermin. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan dipantulkan kembali kepada Anda. Jika Anda merasa bahwa orang lain itu pelit, maka dunia akan menunjukkan kepada Anda wajah-wajah kepelitan. Jika Anda merasa bahwa dunia ini ramah, maka semesta akan memberikan keramahan kepada Anda. Rezeki pun seperti itu. Ia hanyalah sebuah pantulan dari isi hati Anda. Kedua, hukum kekosongan batin. Para leluhur Nusantara percaya bahwa jika hati Anda kosong dari pamrih, justru energi yang besar akan masuk. Itulah mengapa ada istilah tapa berata, tirakat, atau lelaku. Itu bukanlah untuk menyiksa diri, tapi untuk menciptakan sebuah ruang di dalam batin agar energi kelimpahan bisa masuk. Coba Anda perhatikan orang-orang yang ikhlas, justru orang yang lebih mudah mendapatkan rezeki dari arah